podcast kamu. Dengarkan inspirasi dari firman Tuhan, dan jadilah saluran berkatnya. Sebuah persembahan dari warung sate kamu untukmu. Halo Sobat Muda, ketemu lagi di podcast kamu. Nah, kenalin gue Riko yang akan ngebantu host untuk episode kali ini. Nah, kenalan sedikit, kalau gue itu adalah seorang content creator juga, karyawan swasta juga, dan freelancer garis keras juga. Jadi kayaknya tuh waktu udah denger topik ini, kayaknya relate banget juga setidaknya untuk diri gue sendiri gitu. Jadi tuh kita akan bahas buat raih cuan dan jadilah kaya. Dan gimana sih iman Kristen itu akhirnya bisa relate nggak nih? Karena kan ada yang bilang, ya udah jangan jadi hamba uang gitu. Nah, kita akan bahas, pastinya gue nggak akan sendiri. Kita bakal bareng Kak Christian Freddy. Dia adalah seorang dosen di Universitas Katolik Parahyangan. Langsung aja kita sambut. Halo Kak Christian. Halo Riko. Apa kabar? Puji Tuhan, baik. Kabar baik. Tapi mungkin Kak kenalin dikit diri untuk ke teman-teman audiens. Karena kan tadi saya baru luarnya doang nih. Iya, oke. Jadi profesi saya sehari-hari itu sebagai dosen di Teknik Mechatronics di Universitas Katolik Parahyangan di Bandung. Lalu buat yang lainnya saya juga seorang pembicara, biasanya buat siswa, anak muda ya, orang tua gitu segmennya. Lalu di bidang pendidikan lah ya. Oke. Terus yang lain juga saya ada podcast juga sebagai channel untuk menyalurkan apa yang mau saya sampaikan buat kebanyakan anak muda juga. Sempat juga ngomong soal finansial juga selama 1 bulan gitu di podcast itu. Terus juga saya seorang, bisa dibilang ya konten kreator lagi belajar gitu kan untuk bikin-bikin. Dan akhirnya beberapa konten justru relate mungkin sama anak muda yang pas baca itu. Dan beberapa memang soal finansial. Gitu mungkin ya. Tadi itu mechatronics tentang apa? Jadi mechatronics itu gabungan antara mesin, elektronik, sama informatics. Wow. Jadi kalau elektronik kan cuma elektronik ya, kalau ini ada mesinnya. Bahasa kerennya kalau buat anak-anak bikin robot lah. Oh, gitu. oke. Iya. Berarti sering suruh beresin AC ya di rumah ya? AC itu printer bisa ulang bisa ya. Oke. Nah, langsung nyambung ke topik yang kita sekarang. Iya. Karena kan saya juga udah kepo ini. Beberapa IG-nya kakak bikin konten ya ada yang soal self-development dan juga soal keuangan. Tapi sebenarnya kakak udah berhasil nggak untuk praktekin teori-teori itu? Karena saya pribadi agak tricky ya. Misalkan puji Tuhan kita dapat rezeki di bulan ini, aduh pengen nih beli ini, beli itu. Akhirnya tujuan finansial kita kemana-mana. Nah, kakak sendiri udah berhasil belum? Oke, jadi kayaknya belajar soal serius tentang finansial itu lumayan baru sih sejak pandemi kan. Karena dulu punya pengalaman dapat beasiswa ke luar negeri, terus uangnya entah kemana gitu kan. Ya anak muda lah ya, baru ngelihat banyak hal, dapat sejumlah uang untuk beasiswa, ya kuliahnya puji Tuhan selesai, tapi abis itu pulang nggak bawa sesuatu gitu kan. Terus ini juga yang saya ceritain kalau diminta buat ngobrol tentang keuangan, ya saya ceritain pengalaman itu. Sampai akhirnya begitu mulai aware itu ketika sudah harus menikah gitu kan dengan usia, aduh harus nikah nih. Apa yang harus disiapin ya? Jadi saya dewasanya terlambat gitu kan. Dewasa secara, bisa dibilang secara kognitif, secara mental gitu ya. Baru baca-baca, oh perlunya dana darurat, oh iya perlu. Oh dana investasi, oh perlu gitu ya. Cara buat nyiapin dana pendidikan anak, oh perlu ya. Sampai ketika beberapa tahun yang lalu baru kepikiran, kayaknya saya harus komit persembahan nih perpuluhan gitu. Jadi bisa dibilang secara cerdas finansial, dan saya juga relatekan dengan apa yang Alkitab katakan, bisa dibilang saya cukup on track gitu loh sampai di tahun ini ya gitu. Untuk semuanya, bahkan yang dulunya kepikiran soal uang sekarang masih mikirin, tapi nggak se-worried dulu lah gitu. Oke, tadi sempat nyinggung soal perpuluhan. Kalau namanya investasi itu pengen duit kita setidaknya bertumbuh ya kan, atau minimal tidak kegerus yang namanya inflasi. Tapi kan perpuluhan duit kita ngurang ya. Gimana nih penjelasannya nih? Karena kan ini sesuai topiknya, kita harus meraih cuan gitu. Iya betul. Jadi dulu saya mulai perpuluhan cukup menarik ya, ketika harus nyiapin buat nikah. Dan nikah itu kan kalau di Indonesia, orang bilang kalau di luar nikahin itu ya cowok nikahin cewek kan. Kalau di Indonesia kan kita nikahin seluruh keluarganya gitu loh kan. Dan ada masalah seremoni pesta dan sebagainya. Kemudian waktu ngumpulin uang buat nikah, saya kepikiran kayaknya saya harus komit persembahan nih. Karena saya ngerasa kok capek banget ya buat cari uang. Pertama kali kerja di Bandung setelah saya sekolah kok susah gitu ya. Kemudian baca-baca soal konsep perpuluhan. Lalu saya sampai pada satu konsep bahwa ya itu bukan investasi sebetulnya, itu adalah satu ucapan syukur pada Tuhan. Dan kemudian kita nggak bisa memberi untuk motivasi mendapatkan lah gitu. Kan kadang kita ada yang mikir nih ya, banyak orang Kristen juga,
saya ngasih nih supaya saya dapat lebih nantinya gitu loh. Yeah. Jadi kayak konsepnya tuh kayaknya nggak gitu deh ya buat cara kerja kerajaan Allah gitu kan. Kayaknya nggak gitu juga gitu kan. Kan ada yang mikir nih kalau gua taruh segini bulan ini, bulan depan kayaknya nambah nih ya dari Tuhan. Mungkin mikirnya tuh hukum tabur tuai. Ya, hukum tabur tuai itu ada yang berapa kali lipat. Tapi saya nggak mikirnya gitu, bahwa saya pikir kalau pertama kali income saya dapat langsung saya kasih buat Tuhan, itu memberikan satu kelapang dadaan lah dalam hati bahwa saya udah nyediain dulu nih. Jadi kuncinya bukan yang disisihkan ya, tapi yang disediakan dari awal gitu. Jadi pre-decide itu yang saya latih sejak waktu nyiapin buat nikah itu sekitar tahun 2017 2018 gitu. Minimal tuh secara mindset dan psikologis kita kelatih ya untuk kita Terlatih. di awal langsung sisihin gitu ya. Iya. Jadi setiap saya ada gajian dari kampus plus dari side job yang lainnya, itu selalu langsung saya bagi 10 dan di akhir bulan itu harus kosong. Si 10% itu. Wow. Yang baru kejadian hari ini karena besok gajian. Oke, iya. Tapi sampai sekarang udah berhasil konsisten atau kadang suka berat nih? Konsisten. Apalagi sudah berkeluarga ya? Awal-awal berat banget. Awal-awal berat. Kayaknya di tahun pertama baru saya udah mulai terlatih segede apapun itu langsung. Jadi saya nggak tunggu sampai akhir bulan lalu itu dikasih ya, tapi setiap dapat kira-kira jumlahnya cocok ya saya langsung persembahkan. Persembahannya bebas kemana-mana. Ada yang buat gereja, ada yang buat, saya ada 3 anak asuh, ya bisa dibilang anak asuh ya. Gitu, yang satu SD, satu masuk SMP, satu lagi kuliah gitu kan. Dan karena saya dulu ngerasain orang tua nggak banyak dana buat nyekolahin saya, tuh saya dapat juga dari orang lain berupa beasiswa gitu. Ya udah saya give back lah waktunya gitu ya. Oke. Dan sejak itu damai sejahtera bener. Dan persembahan itu di luar sama perpuluhan ya, beda ya? Sama, jadi kalau buat saya semua income bagi 10, itu nanti terserah hati saya menuju kemana buat dikasihnya. At the end of the month itu harus kosong. Oke. Iya. Saya pun udah dari sekolah minggu dulu ya, mulai latihan untuk perpuluhan. Dan waktu itu dulu duit jajan sehari 5.000, jadi kayaknya gampang banget gitu kan. Pas udah mulai kerja, berat ya. Mulai kepikir ya. Apalagi makin udah gede ya. ngomongin persembahan sulung, wah itu gila banget sih. Oh iya betul. Itu sesulit itu karena satu gaji gitu kan. Iya. Dan ya kita mikir, saya sendiri suka game, suka action figure, kayaknya mendingan beli action figure gitu kan, jadi gitu kan satu. Iya, Cuman betul. sama nge-refer lagi ke satu ayat gitu kan, 1 Timotius 6 ayat 9-10 yang intinya tuh bilang akan dari segala kejahatan itu cinta sama uang. Ya kan, tapi mereka yang pengen kaya terjatuh dalam pencobaan. Nah, akhirnya judulnya salah dong, judul podcast ini. Kita nggak bisa meraih kekayaan dong. Nanti dosa nih, masuk neraka nih. Gimana nih? Ya, jadi kalau di situ kan sebenarnya masalahnya adalah cinta akan uangnya kan. Ya. Begitu kita cinta pada sesuatu, maka itu akan menjadi pusat dari segalanya. Kita cinta sama seseorang, maka dia akan menjadi pusat dari segalanya. Yang lainnya jadi secondary kan. Justru itu yang salah gitu loh. Sebenarnya uangnya bukan. Uang itu intinya gini lah. Saya diajarin dulu begitu belajar soal ngelola finansial secara alkitabiah. Uang itu hanya membesarkan apa yang sudah ada dalam hati gitu. Okay. Ya, dalam hati gue dulu ya misalnya dalam hatiku adalah traveling, uang datang, ya gue traveling. Dalam hatinya Riko misalnya action figure, maka uang itu akan jadi action figure gitu ya. Sekarang kalau Tuhan taruh dalam hati sesuatu misalnya dalam ada anak nggak bisa sekolah atau anak kurang sekolah, kemudian kurang biaya buat sekolah maksudnya, kemudian buat persembahan yang lain, maka ya uang itu hanya membesarkan itu aja gitu ya. Oke. Gitu sih, dan aku belajar waktu itu dengar ada satu TED Talk juga dari Rick Warren soal Raja Salomo. Itu menarik ya. Kita pikirkan Raja Salomo itu memang betul ya, dia meminta kebijaksanaan kemudian Tuhan memberikan kekayaan. Tapi di Mazmur 72 tuh ya, nanti bisa ada dikasih dari tim podcast kamu ini, nanti di Mazmur 72 itu ada satu doanya doa dari Salomo, dari Daud buat anaknya, kalau nggak salah, kalau nggak dari Salomo sendiri, nanti bisa dipastiin bahwa dia itu meminta supaya orang-orang kagum pada dia, supaya raja-raja di Tarsis katanya memberikan persembahan, supaya, nah sebenarnya masalahnya adalah di supayanya itu. Nah kalimatnya supaya dia bisa menjadi saluran berkat buat orang-orang, bisa membebaskan orang dari kemiskinan, orang yang nggak punya hak bicara dia bisa bicara gitu. Jadi masalahnya, boleh nggak buat dapetin uang banyak? Ya boleh, tapi buat apa gitu loh. Sama kayak anak saya minta sesuatu, boleh ini nggak? Ya buat apa? Di Alkitab kan nggak ada boleh dan nggak boleh. Yang ada adalah berguna membangun kemuliaan Tuhan dan kepentingan orang lain gitu. Jadi sebenarnya itu insunya. Oke. Dan kalau ke teknis sedikit, saya tuh sempat baca-baca juga. Di Indonesia itu cuma 30% orang yang melek sama literasi keuangan gitu. Dan kayaknya sedih banget ya. Karena semua orang kayaknya dari kecil pun udah pegang duit buat jajan gitu. Tapi nggak ngerti
cara ngehitungnya duitnya gitu, cara mengelolanya lah. Nah, kita ke teknis sedikit, tips langsung aja praktikal untuk teman-teman yang udah punya tabungan sedikit-sedikit atau punya penghasilan, baik dari duit jajan ataupun dari bekerja, gimana nih? Saya pengen nabung, pengen apa gitu. Apa yang harus kita pikirin nih? Karena ini kayaknya luas banget nih, kita bingung. Luas banget. Iya. Oke, jadi kalau secara praktikal, setelah aku belajar beberapa tahun ini, kemudian mempraktekkan, ternyata yang pertama dilakukan dengan apa yang kita punya adalah beri dulu gitu loh, giving first. Wih, oke. Giving first aja, itu yang saya latih selama, ini kayaknya udah 4-5 tahun lah ya. Dengan yang per puluhan Betul, tadi ya? pokoknya giving first gitu kan. Oke. Giving first, intinya adalah pre-decide gitu ya. Bebas, there is no magic number in 10%. Memang di perjanjian lama ngomongin soal 10%. Tapi kita memulai dari 5%, 2%, bebas lah. Yang penting pre-decide, dapat sesuatu, bagi sekian, kasih dulu. Dengan demikian kita terbebas dari rasa keinginan. Ya, pernah ngalamin gaji pertama kan? Dan yang kepikiran adalah something yang buat kita. Dan sekali lagi, uang hanya membesarkan apa yang sudah ada dalam hati. Jadi sekarang selama 5 tahun aku udah latih bahwa begitu dapat income, Tuhan ngomong apa nih, ini harus diapain nih duit? Gitu. Wow. The 10%. Ada ini, dan rutin ngasih buat sekolah anak orang lain maksudnya ya, untuk mereka bisa bersekolah gitu. Jadi itu dulu. Setelah itu tergantung dari income-nya. Misalnya income-nya cuma cukup buat hidup selama sebulan, ya udah boro-boro asuransi dan investasi, hidup aja dulu dengan layak. Karena kalau kita nggak layak hidup, nggak sejahtera, sakit akan bawa biaya lagi kan. Maka it's depend on the income dan rasa cukup kita gitu ya. Ada orang yang rasa cukupnya makan sekian, ya udah cukupnya segitu. Jadi aku nggak maksain orang buat mulai investasi atau asuransi. Nanti uangnya habis buat asuransi, dia mikirin kalau gua kecelakaan gimana, tapi besok nggak tahu makan apa gitu. Jadi selalu lihat dari income-nya, kemudian bisa hidup cukup sejahtera nggak di bulan ini gitu. Itu dulu sebenarnya, baru mikirin asuransi, baru mikirin investasi gitu. Iya. Kalau Kak Kris sendiri udah coba itu belum? Kayak nyatet, soalnya saya pernah dengar juga. Nyatet. Oh nyatet ya, setiap pengeluaran Pak? Sejak cash flow? Betul, dan ini teknisnya kalau memang teman-teman di sini, kan tadi aku nanya podcast kamu ini berapa sih audiensnya? Oh ada yang mungkin ada yang udah nikah juga awal-awal ya. Dan aku udah komit sama istri, kami punya satu app bersama yang kalau aku expense sesuatu, istri saya tahu. Waduh. Istri saya expense sesuatu, tahu. Jadi kami nggak pernah ngomongin soal uang di rumah, kecuali untuk expense yang besar. Jadi kayak hari ini sambil nunggu podcast kamu ini, saya ngopi di depan, saya catat, istri saya udah tahu. Pasti masuk di notifnya. Bahwa saya jajan ini gitu loh. Ya? Iya. Kayak gitu. Jadi saya catat semuanya. Income, expense, dan saya catat juga untuk setiap perpuluhan yang keluar di setiap bulannya. Yang sekarang sheets-nya di Excel udah hampir 56. Wow. Berarti udah sekitar 40-an bulan. Karena ada sheets yang lain gitu. Nyatet yang penting. Iya. Kan Tuhan ngajarin, kelola apa yang kita punya. Kan gitu kan. Di Matius 25 kalau nggak salah tentang talenta lah. Kalau kita nggak tahu apa yang kita punya mau gimana? Iya. Saya juga ngerasain mulai sekitar 5 tahun lalu mulai nyatet walaupun kadang suka ada bolong. Even bayar toilet pun 2.000 saya catat gitu. Kadang tuh menarik. Akhirnya kita ngelihat setahun ke belakang, 2 tahun ke belakang, terus kita rata-rata per bulan, per tahun, oh ternyata sebulan itu kita keluar segini. Betul. Kita dapat segini dan ada satisfaction sendiri dan ada teguran sendiri kalau kok makin gede ya pengeluarannya. Itu kayak reality check kan. Itu dicatat at the end of the month, kok habis? Pas dibuka, oh ternyata. Gedenya sama ini gitu. Iya, betul. Iya, kadang food online itu yang toxic banget tuh. Iya. Karena wah, Betul. beli mahal juga kan Betul. sebenarnya kan. Cut off saya adalah 5.000 sebenarnya. Jadi di bawah 5.000 saya nggak catat karena itu akan masuk ke biaya parkir receh parkir yang ada di mobil. Oh. Jadi saya selalu catat misalnya jajan gitu ya, kemudian harganya 37.000, saya kasih uang 40. Iya. Dicatatnya 40, 3.000-nya saya taruh di mobil buat parkir, buat apa. Oh, tapi setelah bayar parkir dicatat lagi kan? Enggak, Keluar. enggak. Pokoknya saya bulatin ke puluhan ribu terdekat gitu. Di bawah 5.000 saya nggak catat. Oke. Terlalu kecil gitu kan. Iya. Kalau saya masih coba catat tuh. Kayaknya pelit kali ya. Cuman katakanlah sekarang teman-teman di sini juga ada yang udah bekerja, tadi juga mungkin ada yang udah nikah, pengen mulai akhirnya udah punya penghasilan yang stabil, ya kan? Pengen mulai menabung, tapi ada juga istilah investasi. Sebenarnya bedanya apa sih gitu? Jadi kita nggak salah kaprah. Oke. Jadi kalau nabung itu kan namanya juga nabung ya, untuk menyimpan uang dan nilai uangnya tidak bertambah, justru berkurang kemakan inflasi gitu. Tapi benefit dari menabung adalah liquid. Jadi kalau terjadi sesuatu bisa langsung dicairin, pergi ke ATM atau pergi ke bank itu bisa liquid. Investasi ada yang tidak seliquid itu gitu kan. Kayak misalnya kalau secara teknikal
pasar uang aja butuh 2 hari untuk cair gitu kan. Iya. 2 harian lah ya. Paling cepat sehari kalau di bawah jam tertentu gitu kan besoknya. Nah, jadi investasi itu untuk menambah nilai uang dan melindungi nilai uang tersebut terhadap inflasi. Jadi kalau inflasi kita kan per tahun let's say 3%. Kemudian dapat 3% di investasi. Ya nilai uangnya sebenarnya nggak berubah. Itu konstan aja, dia nambah 3%, tapi inflasi juga 3% gitu kan. Kalau dinabung, ya dia keuntungannya hanya liquid saja gitu. Nah pada saat liquid, ada sesuatu apa, misalnya harus ke bengkel, genteng rumah bocor, ya udah tinggal ambil yang liquid itu, ya. Justru nilainya berkurang karena administrasi bank kan, gitu. Dan bunganya nggak seberapa gitu. Itu bedanya sebenarnya. Iya. Dan tadi kan sempat di depan itu beberapa tips buat teman-teman yang mungkin keuangannya masih mepet. Iya. Katakanlah sekarang emang udah punya space. Nah, gimana rumusnya nih? Karena kita udah mulai harus investasi. Yang pertama balik lagi giving first dulu. Setelah itu baru apakah kepikiran untuk asuransi. Paling basic ya udah BPJS kan, gitu kan. BPJS-nya kebayar, asuransi ya. Itu kan namanya ada piramida keuangan kan. Mulailah dari dana darurat sih harusnya kan. Dana darurat itu expense gitu. Bebas expense-nya katanya rumusnya kalau buat yang nikah 1 tahun. 1 tahun expense itu harus punya, dana daruratnya kekumpul dulu. Habis itu baru asuransi secukupnya. Setelah itu baru investasi. Investasinya bukan buat jadi kaya, tapi buat tujuan keuangan. Kayak saya investasinya buat pensiun sama sekolah anak. Nah itu tuh soal jadi kaya ya. Saya pun sempat terjebak karena saya tuh mulai investasi start 4 tahun lalu. 4 tahun. Mulai melek lah. Karena setahun kerja saya ya udah gitu nabung, terus mulai gencar. Saya investasi. Tiap hari diliatin. Saya pengen kaya. Naik 1%, kok turun gitu kan. Itu masih reksadana, pas udah masuk ke saham lebih nafsu lagi. Iya. Ada yang turunnya gede, ada yang naiknya gede gitu. Nah tadi dibilang bukan untuk meraih kekayaan. Iya. Bukan untuk jadi kaya. Iya, bukan untuk jadi kaya. Gimana berarti mindset investasi apa tadi? Kalau ditekankan lagi nih ke audiens nih. Iya, yang ngajarin ke saya adalah investasi itu buat tujuan keuangan. Tujuan keuangannya apa? Sekolah anak gitu kan. Kalau saya gitu ya, sekolah anak udah nyiapin buat TK, SD, SMP, sama kuliah. SMA karena nggak tahu aja dia bakal SMA di mana. Jadi sejak dia lahir 1 tahun kemudian saya udah tanya nilai masuk buat TK ini berapa gitu kan. Lalu saya kalikan inflasi, saya dapat sejumlah uang per bulannya berapa gitu loh. Biar nanti ketika kan anak saya nggak usah didoain tiap hari harus dia nambah umur kan. Gitu kemarin dia usia 2 tahun. Berarti kan dalam waktu 3-4 tahun lagi kan dia bakal sekolah tuh. Iya. Supaya saya punya prinsip gini lah. Kalau saya mau bayarin anak orang lain, anak saya sendiri harus bisa sekolah dong. Nah itu diproteksinya lewat proteksi dalam tanda kutip dengan investasi gitu. Jadi buat tujuan keuangannya buat apa gitu kan? Tujuan keuangannya buat kaya gitu ya. Ya saya nggak masalahin itu gitu kan. Cuman begitu kita ingin kaya, kita jadi melihat saya bisa dapat berapa. Tapi saya diajarin gini, kalau investasi itu jangan lihat kita bisa dapat berapa, kita bisa atau kita mungkin rugi berapa. Jadi it's not about how much you can gain, but how much you can afford to lose sebenarnya. Gitu. Dan aku pun sama awal-awal masuk di saham dan nggak sanggup gitu loh. Aku ngelihat plusnya doang pada saat itu. Happy kalau plus, kalau negatif nggak bisa. Stress. Karena setiap negatif saya langsung mikir, ini dapat 1 kaleng susu anak gitu kan. Akhirnya saya keluar dari saham dan cuma sekarang mostly di reksadana. Jadi kalau investasi mikirnya buat teman-teman podcast kamu juga, jangan lihat berapa plusnya, lihat negatifnya berapa. Kalau di reksadana itu kan jelas ya. Ada namanya drawdown. Drawdown dia misalnya 10%. Saya punya 1 juta. Lu sanggup nggak ngelihat 1 juta jadi 900.000 kan? Kalau nggak sanggup ya udah jangan gitu. Jadi jangan lihat plusnya, lihat negatifnya bisa berapa. Iya. Tapi berarti kalau teman-teman yang belum memulai sama sekali nih, dan akhirnya jadi takut kan dengan kayak gitulah. Udah ngomongin minus-minus, apalagi duitnya nggak terlalu banyak juga. Gimana? Saya mau mulai nih. Gimana? Saya harus lakuinnya apa? Bingung. Apakah saya tiap bulan harus beli atau nungguin market crash baru saya beli? Gimana nih? Kalau saya punya intinya gini lah. Jangan sampai pola investasi kita mengganggu damai sejahtera. Itu adalah paling wahid, maksudnya paling apa ya? Paling ultimate buat saya. Kalau kita taruh uang, kemudian diliatin, nggak bisa tidur, kemudian nanya orang gimana, kemudian kita bingung, kita nggak di situ gitu loh, ya. Jadi kalau misalnya saya damai sejahteranya nabung gitu ya, tapi kita harus tahu bahwa nabung itu tadi yang harus belajar bahwa dia tidak terproteksi oleh yang namanya inflasi kan. Maka kalau udah mulai investasi dengan catatan givingnya bener dulu nih. Kalau giving bener, udah Tuhan akan menyediakan lah bulan depan dan bulan depannya kan. Mulailah dari yang risikonya rendah, pasar uang, deposito.
Udah di situ aja. Damai sejahtera nggak? Ya harusnya damai sejahtera. Pasar uang, nah selalu naik kan, gitu kan? Ya walaupun persentase naiknya nggak sebesar. Yang penting bisa terproteksi dari inflasi gitu. Kalau itu udah oke, misalnya naik lagi ke yang lebih tinggi, kayak misalnya obligasi atau surat utang negara, naik kan, pendapatan tetap lah. Itu ada plusnya, ada negatifnya. Cobain dulu gitu kan ya. Jadi intinya gini lah, pelajari semua instrumen investasi. Kalau bisa jangan dicobain dulu, tapi udah mulai mikir, kalau saya punya uang sekian, negatifnya sekian, damai sejahtera nggak? Gitu. Nah saya itu nggak damai sejahtera, begitu masuk ke saham, negatifnya 1 kaleng susu anak saya. Jadi saya keluar dari situ gitu. Itu patokannya. Ada yang bilang gini, lu harus masuk kripto gitu ya. Ya kalau kamu damai sejahtera dengan kripto, lakukanlah itu gitu loh. Lah kenapa enggak gitu kan? Saya enggak gitu. Saya juga nggak kuat kripto. Iya. Kacau. Ya, saya saham aja nggak sanggup, apalagi yang kayak begitu kan, gitu kan. Jadi bukan masalah seberapa banyak yang mau kita dapat, seberapa besar yang mungkin kita damai sejahtera kalau ini hilang. Gitu. Jadi kayak the worst case-nya kita udah jaga-jaga di hati ya. Intinya jangan sampai damai sejahtera hilang, itu aja. Oke. Nah, berarti tujuan atau dengan cara investasi dan menabung tidak menjawab tema dari video ini untuk raih cuan. Gimana? Jadi untuk kita dapat cuan, gimana dong? Oke, intinya gini. Saya punya prinsip gini, baca satu buku soal ngelola keuangan secara alkitabiah kan. Uangnya dipakai buat apa dulu sebenarnya? Oke. Kalau uang ini digunakan untuk memperbesar kerajaan Allah, ada suatu hal yang Tuhan titipkan sama kita, lakukanlah itu dan kejarlah itu gitu loh. Contoh ya, aku sekarang lagi bergumul, misalnya aku lah pribadi ya, gue tuh lagi bergumul untuk ganti mobil gitu. Pengen. Karena pada saat ini kan sebelumnya kan semua sesi yang aku jalani online kan. Online kan nggak harus traveling. Tapi mulai sekarang udah harus ke Jakarta, ke Bogor kemarin dan kemana-mana. Ketemu juga tim podcast kamu juga di sana waktu mimpin retreat. Aku ngerasa mobil yang sekarang tuh nggak nyaman sebenarnya buat traveling luar kota. Di dalam kota oke. Terus kan aku ingat lagi doa Salomo kan, Mazmur 72. Kalau aku Tuhan boleh nggak gue minta mobil baru? Cuannya harus makin gede kan? Iya. Buat apa? Ya buat kalau saya nanti pelayanan ke luar kota, pulang-pulang saya nggak pegel-pegel gitu loh. Kan kayak gitu. Iya. Sekarang lagi bergumul juga sama keluarga buat bangun rumah. Bangun rumah kenapa? Saya pengen ada satu ruang kerja sendiri. Supaya kalau saya bikin konten di situ, yang bisa mendidik orang, bisa kasih kuliah atau kasih kelas di YouTube yang baik, itu kan akan memperbesar pelajaran Allah kan? Gitu. Jadi masalah utamanya adalah apa yang ada dalam hati kita itu benar atau enggak. Nanti Tuhan yang akan cukupkan itu gitu loh. Wow. Iya. Itu aja gitu kan. Jadi boleh nggak punya rumah, boleh nggak punya mobil? Boleh. Siapa yang larang? Tapi balik lagi 1 Korintus 10 kan. Kan dibilang, Paulus kan bilang gini, semuanya boleh, tapi nggak semuanya berguna. Jadi lihat dulu, berguna nggak? Membangun nggak? Kan ada 4 tuh filternya kan. Berguna, membangun, kepentingan orang lain, sama kemuliaan Tuhan. Itu aja udah. Berguna nggak? Gitu ya. Kayak misalnya, ada yang, kan yang buat yang cowok, cewek juga ada sih. Hobi itu mahal kan? Iya, mahal. Hobi mahal kan? Mahal sih buat saya. Iya, tadi kan cerita hobimu game dan action figure. Action figure. Tapi kalau ada uang, lalu beli action figure, lalu pulang ke rumah ngelihat itu, kemudian happy, kerja jadi mood, pada saat kerja juga memperbesar kerajaan Allah, dan duit gitu loh. Ya? Karena kadang orang, gila, hobi kayak gini kok mahal, mendingan dipakai buat apa? Itu mikirnya sama kayak Yudas waktu ngelihat seorang perempuan membasuh kaki Yesus dengan parfum sebetulnya. Oh iya. Ya beda kan tiap orang gitu kan. Iya. Jadi buat saya, kalau uang ini bisa digunakan untuk urusan kerajaan Allah, hidup saya jauh lebih baik, keluarga saya lebih baik, so that saya bisa jadi berkat buat orang. Apapun cuan, yang penting nggak ngambil damai sejahtera, lakukanlah itu. Gitu. Wow. Itu patokan ultimate-nya. Iya, buat saya. Mata saya udah lebih terbuka nih gitu. Iya. Soal itu. Tapi tadi tuh ada yang sempat agak mundur ke belakang. Anak muda sekarang tuh tidak melek soal bayar pajak. Padahal itu... Oh iya, bayar pajak. Itu kan kewajiban ya? Itu kalau ngutip dari Kisah Rasul, Yesus bilang, kan orang waktu itu kan, ini gue harus bayar pajak nggak ke Kaisar? Iya, betul. Kan gitu kan? Iya, betul itu. Coba lihat uangnya, foto siapa di situ? Kaisar. Ya udah, berikanlah buat Kaisar apa yang harus diberi buat Kaisar, berikanlah kepada Tuhan apa yang harus buat Tuhan. Gitu. Saya baru bisa concern tentang pajak karena nggak diajarin, nanya-nanya banyak orang. Diajarin tuh dan betul, dan itu harus masuk harusnya sih. Selama 3 tahun terakhir, saya mulai catat semua pemasukan, lihat pajaknya berapa, saya kena level berapa, bayar setiap sebelum 31 Maret tiap tahunnya. Iya. Dan pastinya sih kalau udah jadi karyawan swasta lebih enak ya. Tapi yang kadang setidaknya untuk saya pribadi agak tricky kalau kita juga punya job lepas gitu.
Iya, itu harus dicatat itu. Iya, dan kadang bingung sendiri gitu, ya kan? Iya. Kalau yang dari kantor, potong sudah pasti potong kan. Iya. Dan itu ngelihat ultimate-nya kita. Dulu juga aku pikir gitu, kalau udah dipotong udah, yang lainnya nggak usah dihitung. Ternyata harus dihitung. Begitu dihitung, ada hitungannya, lebihnya, kurang bayarnya, dan pasti tiap tahun kurang bayar. Gitu. Kalau sendiri belajarnya soal pajak tadi, kita sedikit bahas soal pajak, belajarnya itu dari mana? Biar teman-teman juga akhirnya jadi Iya. lebih bisa involve di sana gitu. Betul, lebih baik belajar sama temen yang ngerti perpajakan. Sama temen, aku sama temen juga. Oh. Ini income-ku segini, asistenku kan nyatet semua income. Yang sudah dipotong oleh pihak yang ngundang, udah ada potongannya. Tapi kan potongannya basic, ternyata nggak cukup, tergantung dari income yang lain. Aku baru ngerti itu. Oh. Ya. Hitung, keluar angka, gede juga kan. Di Iya. situ kan mikir, astaga harus dikasih apa enggak nih? Ya, lalu ya udahlah berdoa, padahal waktu itu memang ada pergumulan keluarga. Akhirnya udah dikasih gitu. Pada saat itu udah damai sejahtera saya. Oh. Dan setiap saya nyetir lihat jalan, nah pajak gua jadi jalan nih gitu kan. Ngelihat yang lagi ngatur lalu lintas, semua aparatur negara, pajak gua jadi itu gitu loh. Aku sendiri jadi nggak ngomel-ngomel gitu kan dengan keadaan negara ini, karena satu sisi aku udah melakukan kewajibanku dan ya sudah gitu loh, itu negara yang kelola. Sama halnya dengan ke Tuhan juga sama sebenarnya kayak gitu juga sih. Iya, apalagi kalau udah terbiasa puluhan. Jadi kayak udah lebih biasa lagi iya, ya. Udah. Dan temanku bilang, pokoknya 2 tahun ini ke belakang kaget lah ngelihat angka itu kan. Temanku bilang, gini Chris, mendingan setiap income yang lu dapet, selalu lu pikirnya beriman aja, income lu bakal gede, sedemikian kena level sekian, langsung potong di situ, bikin rekening baru. Aku lagi mikirin kayak gitu. Jadi tiap dapat income nih, potongnya tuh sekarang 2. Potong perpuluhan, potong pajak. Nah itu harus rekening yang terpisah. Jadi nanti tuh 31 Maret 2023, aku nggak panik lah. Oh gede gitu ya. Nah hal-hal kayak gitu anak muda kayaknya harus mulai concern di situ. Oh iya ya, kadang kalau duitnya nyatu dalam satu wadah tuh kita ngerasa gede banget ya. Padahal kan harus itu dia sudah terbagi ya. Sudah terbagi gitu. Punyalah rekening yang berbeda. Oh iya betul. Kalau rekening, ya saya ngerasain banget sih. Apalagi kalau udah masuk duit digital. Kayaknya gampang banget keluar ya itu, gitu kan. Gampang banget keluar kan, tiba-tiba nol, harus top up lagi kan gitu. Ya. Oke, nah berarti katakanlah teman-teman udah mulai punya mindset tadi berinvestasi, mindset untuk kita menyisihkan di awal untuk membeli gitu kan. Tapi tetap nih mas, susah ya dapat pendapatan gede gitu. Karena ada yang bilang kalau misalkan kita nggak bisa mengecilkan pengeluaran, gedekanlah pemasukan. Saya lebih setuju gedein pemasukan. Oh, nah gimana caranya? Susah tuh. Masa pengen naik gaji tiap bulan nggak bisa gitu, sedangkan BBM aja katanya mau naik gitu kan, kayak kebutuhan tuh naik terus gitu. Mas, gimana nih? Intinya gini lah, sama halnya dengan yang Tuhan ajarin kan, spirit of excellence. Kalau buat orang profesional, ya ambillah di kitab Matius tuh kan, kalau ada yang memaksamu berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil gitu. Jadilah orang yang valuable gitu. Intinya itu ya, valuable tuh gimana caranya? Karir kita apa? Coba identifikasi karir kita di situ apa, kerjaan kita apa? Apa skill yang orang mau bayar mahal di situ. Ya, Derek Sivers sempat bilang gini, Derek Sivers itu ada satu orang di US yang dia bilang gini, uang adalah indikator netral tentang value seseorang. Jadi uang adalah indikator netral. Karena orang nggak mau ngasih uangnya. Kalau saya memuji Riko, kerjaanmu di sini oke, bagus. Orang nggak akan, maksudnya orang ngasih pujian, ya udah pujian aja. Orang ngasih uang, itu orang pada dasarnya nggak mau ngasih uang dia. Jadi kalau ada orang yang mau ngasih uang buat kita, itu adalah satu bentuk penghargaan yang netral. Derek Sivers bilang gitu dan saya yakin dengan yang dia bilang. Uang adalah neutral indicator of value of someone. Jadi kalau mau naikin pendapatan, coba lihat di karir itu apa sih yang oke gitu loh skillnya. Misalnya karirnya menjadi seorang content creator ya, bukan karir korporat misalnya. Nah skillnya apa nih? Grafis yang bagus, video yang bagus, konten yang bagus. Jadilah orang yang paling oke di situ lah. Ya, secara relatif lah dalam circle-nya kita gitu kan. Lalu misalnya dia kerja di korporat, misalnya kerjanya menjadi karyawan. Karyawannya di bagian IT. Bagian IT itu misalnya yang penting dari seorang IT adalah sistemnya baik, bikin sistem baru supaya sistem lama yang banyak maintenance nggak chaos dan nggak ngabisin waktu dia. Jadi dia buat sistem baru, bikin sistem baru, sistemnya dihargai, maka dia akan menambah income gitu loh ya. Jadi jangan mikirin income-nya. Banyak yang mikir gini lah, aku diajarin dulu gini. Kalau gajimu let's say 5 juta, kamu pengen gajimu 7 juta, lu layak nggak digaji 7 juta gitu loh. Kan harusnya gini mentalnya kan. Kalau gua gaji 5 juta,
dan kerja gue 7 juta, maka gue layak mendapatkan 7 juta gitu. Iya, iya. Tapi banyak kan yang kayak, gue pengen 7 juta, tapi tenggo gitu orangnya. Jam 5 tuh tenggo gitu kan. Oh, iya, iya. Iya, dikasih kerjaan nggak mau gitu ya. Terus dikasih ini nggak mau gitu kan. Aneh gitu ya. Terus yang menarik juga, dengan perkara kecil kan Tuhan bilang, dengan perkara kecil adalah perkara besar ya. Bukan hadiah besar. Orang tuh kadang mikir, ini kalau gue bisa level ini, gue dapat hadiah. Enggak, perkaramu lebih besar. Lebih banyak yang harus dikelola gitu. Yang tadinya kepala cabang, jadi kepala divisi misalnya. Dari kepala divisi jadi kemana, kan makin besar. Dengarkan Gitu. inspirasi Ya, jadi dari jadilah orang yang- firman Tuhan dan jadilah saluran berkatnya. Sebuah persembahan dari warung sate kamu untukmu.